ganjaran kesabaran itu tidak ada batasnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, kata Allah. Maka tentunya berbuat sabar itu juga harusnya tidak ada batasnya. Harusnya kita itu terus bisa bersabar, mengontrol emosi kita, ya. Mungkin kita terpancing oleh keadaan, ya mungkin kita biasa terkadang terbawa emosi, tapi jangan sampai emosi kita ini merusak nilai keimanan dalam hati kita. Ya, bahwa jangan sampai kita emosi ini justru menghilangkan kita punya nilai-nilai spiritual yang sudah kita yakini bahwasanya jangan marah, ya, karena ganjaran jangan marah itu adalah bagi surga. Ya, dalam hadis dikatakan la taghdab walakal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Berjumpa kembali di channel YouTube BKM News. Satu informasi 4 media bisa dibaca, bisa dengar, dan juga bisa ditonton. Kembali bersama saya Irwan Lupus di obrolan Ramadan. Sebelum saya sapa tamu yang telah hadir di studio, saya ngajak Anda untuk subscribe channel ini, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaik, terbaru dari channel ini. Baik pemirsa, tanpa saya harus berlama-lama, saya sapa tamu saya telah hadir di studio dan saya langsung perkenalkan beliau. Beliau adalah Ustadz Ahmad Fadlullah MA, SPDI CAQ. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Sekjen. Sudah Ramadan ke-15 kalau tidak salah. Betul Ustadz. Masih segar bugar. Alhamdulillah masih sehat, masih fit, dan insya Allah semua kita istiqomah. Ramadan. Amin. Alhamdulillah. Insya Allah. Ustaz Ahmad ini kali ini akan membahas terkait dengan sabar berbuah manis. Bagaimana manisnya kita akan lihat nanti untuk paparan dari Ustaz Ahmad. Silakan Ustaz. Pemirsa M News dimanapun Anda berada, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala man la nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Kalau kita berbicara masalah sabar, tentunya kita akan melibatkan banyak aspek dalam kehidupan kita ini. Tentunya kita akan dibawa berselancar jauh ke masa lalu. Sejarah peradaban Islam di masa lalu tidak akan bisa terlepas daripada nilai-nilai kesabaran itu sendiri. Bagaimana ketika kita melihat, ya, sosok Nabi Ayyub alaihissalam, ya, beliau ditimpa cobaan musibah, ya, dengan penyakit yang bertubi-tubi, ya, sampai seluruh tubuhnya, ya, dimakan oleh ulat. Tapi ketika itu Nabi Ayyub alaihissalam tidak berlepas diri, ya, tidak tidak meninggalkan Allah Subhanahu wa taala dan terus teguh dengan keimanannya sekalipun, ya, dirinya dimakan ulat, tetapi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya, biarlah diriku dimakan ulat, ya, kecuali hati dan lidahku jangan sampai, ya, termakan oleh ulat, supaya aku tetap, ya, berzikir mengingat kepadamu. Nabi Ayyub alaihissalam ditinggalkan oleh anak keturunannya, bahkan, ya, istrinya pun, ya, meninggalkannya, tetapi dia tetap teguh dengan kesabarannya dan keteguhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti sabar itu sendiri, pemirsa sekalian, adalah ridha kepada segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mengikat kita, ya. Kemudian yang ketiga adalah bertahan. Kemudian yang keempat, salah satunya adalah menahan. Di bulan suci Ramadan ini, berkaitan dengan masalah menahan ini, maka sabar dalam masalah puasa ini tentunya, ya, harus kita pertahankan, kita menahan. Al-imsaku, arti daripada sabar itu sendiri salah satunya adalah al-imsaku, dan ini sangat erat kaitannya dengan masalah puasa itu sendiri. Kemudian tentunya di balik kesabaran yang kita miliki ini, pemirsa sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan ganjaran yang begitu besar. Karena inilah, ya, Nabi Ayyub alaihissalam dan nabi-nabi di masa yang lalu,
dan juga para salafus saleh di masa yang lalu itu bertahan dengan agama ini. Kenapa? Karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya ganjaran orang-orang yang senantiasa bersabar itu unlimited, ya, tidak ada batasnya, tanpa batas. Jadi kalau kita menginginkan pahala yang berlipat ganda dan tanpa batas, pemirsa sekalian, maka hendaknya kita melazimkan kesabaran dalam kehidupan kita. Sekira mungkin itu dulu. Baik Ustaz, sabar ini memang sesuatu yang kadangkala bisa menyakitkan, karena ketika kita disakiti, kita dituntut untuk sabar. Ini bagaimana kita memberikan pemahaman kepada pemirsa kita. Sebenarnya konteks sabar itu lebih dalam lagi ketika kita diperlakukan secara mungkin itu begitu berat, menyakitkan. Tapi kita dituntut bagaimana untuk membiasakan itu, Ustaz? Jadi membiasakan sabar ini, Ustadz, ya memang tidak mudah. Mengapa? Karena kita akan dilibatkan dengan realita kehidupan. Iya, karena kehidupan ini pada dasarnya ya penuh dengan cobaan, ujian, musibah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 45, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan memohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Jadi apapun ujian kita, musibah kita, cobaan yang menimpa kita, menerpa kita, jangan sampai kita ya melepaskan kesabaran dalam hati kita. Sudah itu, setelah kita bersabar, ya kemudian memintalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dengan salat. Tentunya di balik sujud-sujud kita, munajat-munajat kita ini pasti Allah menyiapkan pertolongan kepada kita. Iya, ini menarik juga Ustaz, di ayat lain juga dijelaskan watawasau bil haq watawasau bis sabar. Ya, kita diminta untuk selalu berbuat baik dan selalu berbuat sabar. Masyarakat kita ini kan banyak sekali problematik dihadapi di setiap waktu dan kesempatan mereka. Nah, konteks puasa ini urusan makan minum selalu menghantui kita di siang hari. Ya, tapi kadang-kala dia takluk dengan nafsunya sehingga dia tidak bisa menjadikan dirinya untuk sabar untuk tidak makan dan tidak minum. Gimana nih Ustaz yang bisa kita lakukan sebagai muslim terkait dengan kesabaran itu sendiri? Jadi sebagaimana yang sudah kita jelaskan Ustaz ya, di awal, bahwa salah satu poin daripada kesabaran itu adalah menahan. Iya, menahan. Dan ini sejalan dengan puasa itu sendiri, al-imsaku. Jadi nama lain daripada puasa itu sendiri adalah al-imsak, yaitu menahan. Jadi bukan hanya persoalan masalah perut saja ini. Jadi lebih daripada itu, ya, persoalan lapar dan haus, bukan hanya itu. Iya, karena Nabi SAW sendiri pernah bersabda, ya, kam min sha'imin laysa lahul jazaa'u illa al-ju'i wal 'atash. Ya, berapa banyak orang yang berpuasa, pemirsa, ternyata tidak ada pahala puasanya, ya, melainkan hanya dia mendapatkan lapar dan haus saja. Kenapa? Karena dia tidak bisa menahan yang di bawah perutnya juga, syahwatnya, ya, nafsunya, ya. Jadi nafsu inilah yang merusak kesabaran kita, keikhlasan kita kalau kita tidak bisa membendungnya. Maka puasa ini hadir untuk itu, supaya bisa kita menahan itu, mengontrol emosi kita. Ya, bukan hanya masalah makan dan minum saja. Kalau hanya masalah makan dan minum saja, maka kita hanya terlibat pada sifat yang ritualitas saja. Iya, tahun ke tahun seperti itu, tapi tidak memberikan buah dan hasil yang manis daripada nilai-nilai pada puasa kita. Menarik yang tadi soal sabar ini berbuah manis. Ketika kita berada di luar sana, berkendara misalnya mobil, motor, atau apalah itu, ketika kita disenggol orang, mobil motor kita yang rusak, kita yang dimaki-maki, tapi kita sedang puasa, Ustaz. Ini bagaimana melatih diri kita ini? Apakah saya harus ikut membalas memaki-maki? Di bagian dari
melampiaskan kemarahan dengan saya, ataukah sudah deh biarin saya dimaki-maki saja, meskipun saya memang benar, gimana Ustaz? Untuk kasus juga ya. Ya, unik juga karena saya juga pernah mengalami seperti itu, Ustaz Sekjen. Iya, saya pernah disenggol orang, tapi saya pernah dinasihati oleh Ustaz saya, guru saya, dan juga beberapa nasihat-nasihat yang pernah saya tonton di YouTube dan di Instagram, bahwa ketika kita marah itu ibarat seperti kita sedang kebakaran. Ya. Yang mana kita misalnya ada contoh orang membakar rumah kita. Rumah kita terbakar. Yang mana yang kita mau selamatkan dulu atau yang mau kita lakukan dulu? Mengejar pelakunya atau memadamkan api? Yang mana? Ya. Nah, ini yang harus menjadi tolak ukur kita. Ya, sama saja kalau kita marah. Yang mana kita mau dahulukan? Ya, memadamkan dulu api kemarahan kita atau mengurusi orang tadi yang menabrak kita. Nah, ini dulu. Karena boleh jadi ketika kita marah justru sebaliknya, tidak ada solusi yang hadir. Seperti itu. Maka inilah pentingnya kita bersabar, karena boleh jadi ketika kita marah justru bukan solusi yang hadir, tapi polisi yang hadir. Hadir menenangkan kita karena kita tidak bisa mengontrol emosi. Justru kita akan terlibat dengan kasus-kasus yang lain, bukan lagi hanya persoalan tabrak-menabrak, tapi ini persoalan kriminal mungkin saja karena kita justru memukul orang yang menabrak kita. Menarik mungkin Ustaz, bisa digambarkan sebenarnya seberapa tinggi sih ukuran kita bersabar itu dalam konteks misalnya, wah, sewaktu ini saya juga membalas ini. Gimana Ustaz? Itu ukuran standar minimal lah, misalnya sampai kapan saya harus bersabar? Sampai kapan saya harus bersabar? Kalau kita melihat ayat yang sudah kita bahas tadi, bahwa ganjaran kesabaran itu tidak ada batasnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, kata Allah. Maka tentunya berbuat sabar itu juga harusnya tidak ada batasnya. Harusnya kita itu terus bisa bersabar, mengontrol emosi kita. Mungkin kita terpancing oleh keadaan, mungkin kita biasa terkadang terbawa emosi, tapi jangan sampai emosi kita ini merusak nilai keimanan dalam hati kita. Bahwa jangan sampai kita emosi ini justru menghilangkan kita punya nilai-nilai spiritual yang sudah kita yakini, bahwasanya jangan marah, karena ganjaran jangan marah itu adalah bagimu surga. Dalam hadis dikatakan la taghdab walakal jannah. Nah, nilai surga ini sebenarnya lebih daripada itu, bahwa surga yang Allah sediakan untuk kita ini adalah dalam Al-Quran dikatakan seluas langit dan bumi. Maka kalau kita bandingkan dengan kesabaran yang kita miliki hari ini yang hanya setipis tisu, apakah itu sebanding? Tentunya tidak. Makanya mari kita pelihara ini. Kalau memang masih bisa jadi terus bersabar, jangan patah semangat, karena sesungguhnya Allah itu bersama dengan kita. Ingat satu istilah atau hadis, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan pernah takut, jangan pernah bersedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Luar biasa, sabar berbuah manis. Mudah-mudahan dengan segala apa yang kita hadapi di luar sana, kita bisa mengendalikan diri, bisa mengontrol emosi, bisa menetralisir pikiran-pikiran yang bisa memancing situasi untuk menghilangkan kesabaran dalam diri kita. Nah, oleh karena itu, lewat kesempatan ini, mari kita senantiasa mendidik pikiran dan hati kita untuk selalu bersabar, karena sabar itu adalah ganjarannya insya Allah adalah surga. Baik pemirsa, saya Irwan Lupus dan seluruh kerabat yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.